only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Feel like that. Police. Now I even can breathe. You love me and hate me, true me and false me, make me your shining star. Giving, receiving, changing, believing, only then we could start. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me. Setelah majelis penguji memberikan selamat, kami persilakan kepada para tamu undangan untuk memberikan selamat kepada Dr. Agus Sugiarto beserta keluarga. Di foto bersama keluarga dulu, Bapak. Baik, 1, 2,
penguji yang harus siap untuk memberikan hasil besar. Kami persilakan ke 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ketua Majelis membuka kembali ujian terbuka. Ujian terbuka disertasi saya nyatakan dibuka kembali. Ketua Majelis dipersilahkan untuk menyudisium mahasiswa. Saya akan menyudisium saudara Promovedus. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium mahasiswa program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram mempertimbangkan ketekunan saudara Promovedus selama mengikuti proses belajar mengajar, hasil ujian yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan, ketekunan, keseriusan dan etika Promovedus selama menuntut ilmu, keberhasilan Promovedus untuk mempublikasikan hasil penelitian disertasinya pada jurnal internasional berreputasi, dan kemampuan Promovedus dalam mempertahankan disertasi di depan majelis penguji, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan IPK 3,93 dan doktor yang ke-67. Kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Demikian yudisium ini dibacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa meridhoinya. Mataram 21 Januari 2025 dengan penuh syukur. Promovedus berjalan ke arah pimpinan sidang untuk menerima surat tanda lulus. Lagu Padamu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dr. Agus Sugiarto SH MH kembali ke tempat semula. Kesan dan pesan dari Dr. Agus Sugiarto SH.MH. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Penguji, yang saya hormati Bapak Promotor dan Co-Promotor, yang saya hormati tim penguji eksternal dan tim penguji
internal. Yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah SWT atas limpah dan rahmat yang telah diberikan sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan ujian terbuka disertasi. Salawat dan salam kita yang berkunjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, dan atas limpah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Bapak-bapak, pada hari ini saya sangat berterima kasih. Saya sangat bersyukur atas proses jalannya ujian ini. Tentu hal ini tidak serta-merta terjadi karena atas dukungan bapak-bapak tim uji, promotor saya selalu sabar, ya, selalu menekankan saya bahwa cepat selesai Pak Agus, cepat selesai. Ya, tentu ini menjadi pecut bagi saya untuk cepat menyelesaikan permasalahan sehingga hal ini dapat terjadi saat ini. Dan tentu juga dari dukungan rekan-rekan, dari istri dan anak saya, anggota-anggota dari perhimpunan advokat desa selalu mendorong saya dan memberikan motivasi sehingga itu dapat menjadi rangkuman bahwa hari ini terjadinya hari ini merupakan dukungan dari semua pihak. Tentu atas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan saya ini tidak muluk-muluk bahwa ilmu yang saya dapatkan semoga dapat saya amalkan kepada masyarakat ITB pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan pesan saya adalah saya mengharapkan kepada bapak-bapak profesor dan doktor selaku pembimbing dan promotor saya, walaupun saya sudah selesai, maka saya harapkan bahwa teruslah membimbing saya supaya saya juga dapat mendapatkan suatu keilmuan, karena ilmu ini tidak tetap, tapi dia berubah-ubah sehingga informasi-informasi yang sangat penting yang saya tidak ketahui akan saya ketahui dan saya akan mempelajarinya. Mungkin demikian dari saya, tidak berpanjang lebar, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Agus Sugiarto SHMH. Kesan dan pesan dari promotor. Kami mohon kesediaan Profesor Dr. Haji M. Galang Asmara SHMU untuk memberikan kesan dan pesan. Kepada promotor kami persilahkan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, hak promotor untuk menyampaikan kesan dan pesan akan saya limpahkan kepada Profesor Dr. Kurniawan. Saya persilakan. Jadi saya menerima pelimpahan ya. Pak Dekan selaku ketua tim, baik padahal beliau pensiun masih lama, Prof. Kamto. Beliau pensiun dari 4 tahun ya, 4 tahun. Tapi rupanya ya, berpanjang regenerasi dulu sepertinya. Karena beliau tadi mulai dengan pantun, maka saya selaku penerus harus pantun ini ya. Baik, Pak Men, mohon diperhatikan ini Pak Men. Hari Minggu saatnya memancing ikan. Tidak lupa membawa umpan. Kepada hadirin sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak nyambung, kita sambung-sambungkan. Baik. Kurang nyambung ya. Baik, yang saya hormati Pak Dekan selaku ketua tim uji, dan yang saya hormati Pak Profesor Dr. Sukanto selaku penguji eksternal, kemudian Profesor Galang Asmara selaku promotor, Pak Dr. Haji Kaharudin selaku promotor, Profesor Gatot Julian Wibowo selaku penguji yang juga merupakan ketua Prodi S3. Kemudian ada Profesor Dr. Amiruddin SHMH selaku penguji, kemudian ada Pak Dr. Minola SHMH
selaku penguji dan Dr. Haji Muhaimin SHM selaku penguji. Dan tentu yang sangat berbahagia Pak Dr. agak lama Dr. Agus Sugiarto SHM. Kita tepuk tangan dulu ya. Dan keluarga, ada istri Pak Agus tercinta di sini juga, ini kandidat doktor juga ya, kebetulan ya sedang S3 juga ya. Kemudian sehingga nanti akan menjadi keluarga dokter dan semoga anaknya juga jadi dokter nanti ya. Harus ya. Dan semua teman-teman dari Pradi ya, dan juga yang lain ya, keluarga besar dari Pak Dr. Agus Sugiarto. Pertama-tama tentu kita mengucapkan rasa syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama menghantarkan dokter baru kita, Dr. Agus Sugiarto SHMH, sebagai tadi disampaikan Pak Dekan, menjadi dokter yang ke-67 ya, 67 Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram ya. Salawat dan salam kehadirat Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad, dengan harapan kita mendapatkan sabar ya di yaumil akhir Pak. Bapak Dekan, Prof. Kamto dan Bapak Ibu, Bapak-bapak penguji yang lain, perjalanan Pak Agus ini memang cukup panjang dan saya salah satu sebagai saksi sejarah beliau ya. Karena kebetulan kami sering ketemu di masjid sama beliau. Dan setiap kali ketemu sepertinya lama-lama Pak Agus ini mau menghindari saya begitu ya. Karena saking seringnya saya tegur ya. Jadi Pak Agus mana gitu ya. Jadi saya selalu dimanapun berada ya, sehingga kadang-kadang kok tadi saya lihat ada Pak Agus di saat itu, tiba-tiba sudah nggak ada gitu Prof ya. Jadi kayaknya sudah menghindari saya di Pak Agus. Jadi sampailah pada titik ya, tetangga Pak. Jadi Pak Agus ini tetangga. Jadi memang kita ada beda dua masjid ya, satu masjid. Tapi ya di masjidnya Pak Agus ini ikomatnya itu lebih cepat Prof. Kalau di tempat saya lebih lama. Nah, jadi kalau mau terlambat datang ke masjid saya gitu. Nah, jadi ini sering. Nah, hanya saja hari Jumat kami samaan. Di masjid itu Jumatnya digilir Prof. Digilir karena masjid kembar. Jadi Jumat sekarang masjid di tempat saya, besok minggu depan masjid tempatnya Pak Agus. Nah, biasanya yang sering saya ketemu sama beliau itu subuh sama hari Jumat. Nah, jadi di situ. Dan di situ biasanya yang suka menghilang itu di subuh Pak. Jadi gitu ya. Jadi dan alhamdulillah saya merasa yang mewakili tim promotor merasa sangat berbahagia ya. Karena kemarin kalau Pak Agus sudah selesai, ini merupakan beban bagi kami ya. Nah, sehingga alhamdulillah, dan tadi saya juga sangat bangga seperti disampaikan oleh Prof. Kelan, memang dari sejak kita komisi ya, sehingga 3 tahun ya, 4 tahun yang lalu ketika kita kelayakan, memang dari sana sudah mempertahankan ya, dari tahun 2019 2020 ya yang lalu itu Pak Agus sudah mempertahankan judul ini. Dan macam-macam kita diskusi pada saat itu, tapi beliau sampai dengan hari ini ya kuat pendiriannya ya. Nah, jadi saya kira kami sekali lagi mengucapkan selamat ya, terima kasih Pak Agus dan keluarga. Kemudian pada saat ini juga kami tim promotor ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Penguji ya, terutama penguji tamu Prof. Kamto ya, terima kasih sudah datang, karena dari Jambi itu harus 2 kali penerbangan ya, tidak bisa langsung Lombok Jambi ya, tapi harus transit dulu ke Jakarta ya. Jadi dan hujan lebat sekarang ini saya kalau tidak penting-penting tidak berani kemana-mananya karena cuacanya jelek ya, ekstrim sekali ya. Jadi tapi beliau datang, saya kira ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa. Dan terakhir Pak Agus, kami atas nama tim promotor juga ya mengucapkan, selain selamat, mengucapkan maaf juga apabila ada hal-hal
ya Prof ya. Selama kita berinteraksi, mungkin pembimbingan ya waktu Bapak tegang sama perkenalan belum sedang di Bali itu kan sudah khawatir sekali Pak Agus akan bisa ujian ya. Nah, jadi sampai kita ditegur sama Pak Dr. Mohaimin waktu itu. Jadi kaitannya dengan ada dokumen yang belum lengkap ya. Saya kira kemudian mundur beberapa hari tapi untuk bisa dilaksanakan hari ini ya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Pak Agus ya, ini adalah kami hanya bisa berpesan bahwa pendidikan tidak pernah berhenti ya. Saya kira apalagi ini Bapak selaku pimpinan dari sebuah organisasi, jadi jangan sampai kemudian ini berhenti, justru harus menularkan kepada para anggotanya yang ada di organisasi. Saya kira demikian, maka saya tutup dengan pantun, buah mangga buahku ini, buahnya masak mari dimakan. Acara berakhir sampai di sini, salah dan janggal mohon dimaafkan. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Co-Promotor 1 Bapak Profesor Dr. Kurniawan SHMH. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram untuk menutup ujian terbuka disertasi. Kepada Dr. Laluwira Priya Suhartana SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dewan Penguji, tim promotor, dan khususnya para Profesor Dr. Sukamto Satoto yang sudah jauh-jauh datang dari Jambi ke Mataram. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu dan di lain waktu dapat berkesempatan untuk datang lagi. Yang saya hormati juga para hadirin dan yang berbahagia Dr. Agus Sugiarto beserta keluarga yang telah selesai untuk menjalani dinamika kuliah menyelesaikan S3. Semoga ilmu yang sudah Agus dapat itu dapat bermanfaat ya. Dan kebetulan Pak Agus ini juga mitra kerja Fakultas Hukum dalam PKPA pendidikan advokat selalu di Fakultas Hukum. Sukses selalu untuk Bapak dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, ujian terbuka disertasi Saudara Dr. Agus Sugiarto saya nyatakan ditutup. Kepada Dr. Agus Sugiarto SHMH, kami persilakan untuk mengambil dokumentasi dengan majelis penguji. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mungkin ada ujian terbuka ditunda sementara sambil menunggu majelis penguji mengadakan rapat untuk membicarakan hasil ujian. Ujian terbuka disertasi ditunda untuk sementara waktu. Promotor
Promovendus dipersilahkan meninggalkan ruang sidang untuk menuju ke ruang tunggu. Majelis penguji tetap di ruang sidang untuk musyawarah. Para tamu undangan dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Pejabat tata usaha negara itu dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah bahwa tindakan-tindakannya itu dapat merugikan, dapat merugikan orang lain. Ya, merugikan di sini dalam arti bahwa perbuatannya itu secara tidak langsung maupun langsung berimbas kepada masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu contoh adalah penerbitan sertifikat, penerbitan sertifikat oleh BPN terhadap objek tanah umpamanya, namun objek tanah tersebut bukan milik orang yang atas nama sertifikat. Secara tidak langsung akan merugikan daripada pihak-pihak yang memiliki tanah itu yang sesungguhnya dan sebenarnya. Sehingga apabila hal tersebut harus diselesaikan, maka penyelesaiannya harus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu menurut saya. Terima kasih. Bagus. Jadi kalau ukurnya yang sederhana sebenarnya ada 3. Itu adalah onbevoegdheid, rasione materi, onbevoegdheid rasione logica, dan onbevoegdheid rasione logos tempus. Nah ini kalau ukurnya sebenarnya. Yang tadi disebut tentang tidak wenang, cacat prosedur, kemudian cacat substansi. Nah kalau ukurnya seperti itu. Kemudian Pak Agus, seandainya ini kita berilusi, seandainya pengadilan tun menyatakan suatu putusan pejabat tata usaha negara itu tidak sah, apa serta merta putusan itu tidak berlaku? Apa serta merta begitu pengadilan menyatakan putusan pejabat ini tidak sah, apa serta merta dia tidak berlaku? Terima kasih, Prof. Tidak serta merta, Prof. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi menurut saya bahwa setelah diputuskannya suatu putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim, maka putusan itu tidak serta merta berlaku. Namun hal tersebut terjadi apabila, karena permasalahannya bahwa apabila pihak pejabat tata usaha negara mengajukan upaya hukum berupa banding, maka harus diselesaikan dulu bandingnya. Berlakunya suatu putusan, yang telah diputus, apabila perkara administrasi tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada asas contrarius actus, asas contrarius actus itu menyatakan suatu putusan pejabat itu akan dibatalkan oleh pejabat yang membuatnya sendiri. Jadi kalau sertifikatnya dinyatakan tidak sah, nanti melalui putusan pengadilan yang sudah inkrah van gewisde itu baru dicabut oleh pejabat yang membuatnya. Jadi tidak bisa berdasarkan hanya putusan pengadilan kita menyatakan putusan itu adalah tidak berlaku, tetap berlaku selama belum dicabut oleh pejabat yang membuatnya. Nah itu adalah dasarnya contrarius actus. Ingat betul. Nah itu cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguji 2 Profesor Dr. Amiruddin. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji 3 Dr. Minolog SHMK. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak penguji yang saya bagus, Siap. selamat sudah sampai pada tujuan. Alhamdulillah. Saya tidak akan menanyakan dari segi praktisnya. Siap. Saya ingin menanyakan dari segi teori. Kan? Kita tahu sama-sama ya, teori adalah visual analisis. Nah, coba jelaskan saya persoalan yang ketiga itu dianalisis dari teori perundang-undangan. Silakan jawab. Baik, terima kasih Prof. Jadi ada 3 rumusan masalah yang saya Rumusan masalah yang ketiga saja dianalisis dengan teori perundang-undangan. baik, terima kasih Prof. Jadi 3 rumusan masalah yang ada dalam tulisan saya ini dikaitkan dengan teori perundang-undangan bahwa apa yang menjadi permasalahan dalam rumusan masalah tersebut ya terjadi konflik of law ya sehingga teori perundang-undangan menyatakan bahwa apabila terjadi konflik antara norma dengan norma maka harus diselesaikan dengan asas. Nah, di sini asas tersebut saya kalau menurut saya bahwa untuk menyelesaikan suatu konflik antara undang-undang atau norma maka yang digunakan adalah menurut saya adalah asas lex talionis derogat legionis. Yang mana yang khusus, yang mana yang umum? Yang mana yang khusus? Dan kalau umpamanya khusus adalah Perma RI nomor 2 tahun 2019. Ya. Terus? Sedangkan yang umum adalah undang-undang nomor 2 tahun 2008. Konflik apa namanya itu? Ya. Dari segi teori disebut konflik apa? Konflik norma. Ya konflik norma. Ya konflik norma, tapi dari segi hierarkinya ada vertikal, horizontal. Ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau dilihat dari syarat ini harus dilakukan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Siap. Kalau itu yang dijadikan syarat itu kan sudah azas umum itu berarti ya. Tapi ada pertanyaan saya, kalau dia cepat berapa lama waktunya? Kalau dia ringan kira biaya. Nah kalau di MK kan tanpa biaya kan? Nah ini harus kan saran itu harus konkret dan operasional. Kalau kita mereka biaya ringan, kira biaya ringan kan ringan dan beratnya tergantung dari orangnya. Ini harus konkretkan. Berapa menurut saudara? Siap. Biaya ringannya itu. Kalau cepatnya juga berapa lama? Siap. Terima kasih Dokter. Jadi menurut saya bahwa dalam proses penyelesaian suatu perkara sudah jelas disebutkan dalam asas-asas sederhana ya biaya ringan cepat. Jadi kalau umpamanya biaya ringan, kalau menurut saya sebagaimana ketentuan yang ditentukan dalam SKUP, umpamanya pendaftarannya untuk gugatan perdata ya adalah 1.500.000, ya 1.500.000 itu saja. Itu berarti sudah sesuai dengan normanya. Ya hanya permasalahannya di luar itu kan ada ketentuan yang tidak tertulis. Nah, ini yang membuat bahwa pembengkakan belum lagi ketentuan yang lain. Nah, kalau umpamanya masalah Oke, apa namanya? Siap. Berarti ada isinya seperti itu. Ya. Kalau ada itu kan berarti biaya ringan itu menjadi berat karena ada hal-hal yang lain. Siap. Betul kan? Siap. Konkret operasional itu sarannya ya, isi daripada rekomendasi. Dia belum konkret kalau menurut saya. Terima kasih. Uji 3 kepada Pak. Selanjutnya kepada uji 4. Silakan Dr. Muhammad Syaikhul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama, saya sampaikan selamat kepada Pak
Agus Subianto. Terima kasih Pak Dokter. Insya Allah sebentar lagi akan menyandang gelar doktor. Amin. Ya, kelihatannya mulai di sini Om Kak sudah mau menyandang gelar doktor ya. Mau minum dulu? Siap izin. Oh ya, silakan biar seger. Ya. Baik, pertanyaan ini saya sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan saya sudah terjawab. Namun ada satu pertanyaan yang saya coba baca dari disertasinya Pak Agus. Dalam kesimpulan kedua ditemukan ada 3 indikasi, benar ya Pak Agus? Ya. Dari Perma nomor 2/2019, yang pertama ketidakpastian dalam penegakan hukum, kedua panjangnya waktu dalam proses penyelesaian perkara, lalu yang ketiga adalah membengkaknya biaya. Oke, nah dari 3 ini saya cek ini yang berkaitan dengan aspek hukum hanya satu yang langsung, yaitu ketidakpastian hakim. Kalau kita uji berdasarkan teorinya Lawrence Chapman dalam legal theory of law, kan ada 3 aspek. Ada struktur hukumnya, ada substansi hukum, dan ada kultur hukum. Nah, kalau berdasarkan teori ini kita uji, kira-kira Perma ini dari hasil temuan Pak Agus yang mana yang dominan atau 3-tiganya? Kalau menurut saya 3-tiganya. 3-tiganya. Siap. Bisa dijelaskan? Jadi permasalahan ketidakpastian ya, berkaitan dengan teori tadi yang berkaitan dengan kultur, sudah itu struktur, terus satu lagi apa? Substansi. Apabila dikaitkan dengan substansi, maka Perma RI ini substansinya sangat tidak jelas. Kenapa saya mengatakan sangat tidak jelas? Karena berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah dijalankan di pengadilan negeri harus dilimpahkan ke pengadilan tata usaha negara, sehingga tidak sesuai dengan teori daripada teori yang berkaitan dengan substansi. Lalu berkaitan dengan kultur. Dalam penyusunan suatu perundang-undangan, ya, jadi kultur itu sangat menentukan supaya peraturan perundang-undangan itu dapat berlaku secara langgeng, secara panjang. Namun pada intinya setelah diberlakukan hingga saat ini, yang Perma RI itu kelihatannya belum berjalan, namun tidak memberikan suatu pastian, bimbang masyarakat pencari keadilan. Apakah suatu perbuatan hukum melibatkan pejabat usaha negara harus diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara dengan adanya Perma RI, sehingga tidak sesuai dengan kultur tersebut. Sudah itu berkaitan dengan strukturnya. Struktur daripada Perma RI ya, apabila kita kaji dan kita baca bahwa pasal-pasal tersebut tentu tidak terstruktur dengan baik. Kenapa demikian? Contohnya dalam pasal 12 ya. Jadi apabila ya, gugatan tersebut sudah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim tidak berwenang untuk harus menyatakan tidak dapat menerima, dan perkara tersebut harus dilimpahkan ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Lalu mekanismenya seperti apa kira-kira? Itu menurut saya. Ya, baik. Makasih. Pertanyaan kedua ini sangat gampang karena sering diulang-ulang. Tapi ini substansi, yaitu apa perbedaan antara hukum dengan peraturan perundang-undangan. Sederhana saja. Sudah. Kalau menurut saya, hukum adalah kalimat-kalimat atau rangkaian kalimat ya,
yang dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan berlaku. Sedangkan peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah bagian besar daripada hukum itu sendiri. Bagian besarnya. Bagian besar atau maksudnya bagian yang yang sudah dirangkum dalam hukum itu sendiri. Bukan kan peraturan dari atas sampai dari paling tinggi peraturan lah. Ya, Gitu ya. ya. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Pengurus, terima kasih pada Komisi 4 Pak Dr. Mahmet. Tadi sudah disebut mau beralih ke zona aman. Cuma sebelum itu saya coba sedikit menggunakan waktu sebagai ketua. Ada sedikit pertanyaan ya, saudara Pengurus. Ada dua hal. Kalau kita lihat Perma 2 2019 ini kan membuka ruang untuk kompetensi absolut bagi simpatisan untuk perbuatan. Bagaimana mengukur keabsahan perbuatan dari pejabat atau badan? Siap? Ya. Siap. Jadi izin yang menjawab, Prof. Jadi untuk mengukur daripada keabsahan apakah tindakan atau perbuatan pejabat tata usaha negara itu sah menurut hukum adalah dengan cara apakah putusan dari pejabat tata usaha negara berupa putusan tata usaha negara tersebut ya dan berdampak positif atau negatif terhadap siapa saja yang ditujukan terhadap putusan tersebut. Apabila putusan tersebut berdampak negatif, maka putusan tersebut secara otomatis berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha, ya, yang apabila putusan tersebut, ya, dia bersifat nyata, ya, bersifat persorangan, ya, ditujukan dan yang lainnya berdasarkan undang-undang tersebut, maka putusan tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum dan dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi beda ya alat ukur ketika kita mengukur keabsahan putusan. Dalam melihat putusan tadi kan sempat disinggung. Ya. Harus melihat apakah ini sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan prosedur, substansi. Kemudian tadi sempat disebut oleh Prof. Amir juga ada apakah ini di sisi wewenang itu dia tidak sewenang-wenang, tidak melanggar wewenang, tidak melampaui, memprovoket rasional materi, fokus, kemudian ada temporisme. Kenapa Anda melihat mengukurnya dari sisi dampak? Terima kasih Pak Dokter. Tidak mengukur secara dari hukum, bahkan keluar ke legalitasnya, keabsahannya dari hukum. Ya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwa saya mengukur suatu putusan pejabat tata usaha negara apakah dia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah saya katakan tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa suatu putusan ya dapat dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu bahwa dia bersifat individual. Individual berarti bahwa putusan itu ditujukan kepada orang lain. Sudah itu putusan tersebut bersifat final. Oke, begini ya saya maksud. Ini kan terkait sama Perma 2 2019. Ya. Ini berkaitan dengan perbuatan. Ya. Oke, kita lewati pertanyaan pertama karena tadi jawaban saudara itu berkaitan dengan PTUN. PTUN, siap betul. Ya, karena ini tentang perbuatan menerima rekor perdana. Nah, kemudian satu lagi yang saya bertanya, rekomendasi saudara ini mencabut Perma. Ya. Padahal Perma ini dari Undang-Undang 30. Siap. Kan jelas di sana dalam Betul. saudara menimpal itu. Betul. Jadi masyarakat dapat menggugat selain keputusan ada perbuatan. Siap. Itu di dalam
di dalam Undang-Undang 30. Kenapa tidak merekomendasi juga untuk merubah Undang-Undang 30? Kalau perma ini membingungkan, padahal dia merupakan turunan, Undang-Undang 30 itu juga kan membingungkan kalau Anda lihat dalam pasal bagaimana pasal 66 sama pasal 71 sebenarnya terkait dengan kebatalan itu. Gimana Saudara Profesor? Terima kasih Pak Dokter. Jadi mengapa saya mengusulkan bahwa hanya Perma RI nomor 2 tahun 2019 pun yang itu yang dicabut, karena berkaitan dengan berdampak langsung terhadap jalannya proses peradilan, karena Perma RI nomor 2 tahun 2019 ini adalah merupakan hukum acara yang dipraktikkan langsung oleh saya selaku advokat dan rekan-rekan lain advokat beserta masyarakat pencari keadilan, sehingga ya memberikan tidak memberikan kepastian hukum, ya membingungkan, dan ini langsung saya alami sendiri di pengadilan sehingga berdampak pada panjangnya proses penyelesaian sengketa perkara. Sedangkan mengapa saya tidak merekomendasikan Undang-Undang 30? Karena memang Undang-Undang 30 belum memberikan dampak pada kami saat itu. Belum memberikan dampak, tidak langsung memberikan dampak terhadap jalannya proses persidangan di pengadilan negeri. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Ya. Perma 2 2019 itu bukan hukum acara, dia cuma 15 pasal kan. Jadi bukan hukum acara. Baik, selanjutnya saya silakan kepada tim promotor. Pertama kepada promotor 2 Dr. Kaharudin Isama. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, yang sedang para promotor dan pengemudi khususnya Pak Profesor. Terima kasih sudah datang karena mengundi. Nah, khusus Saudara Agus, Siap. selamat ya. Siap, terima kasih. Karena setelah lagi Anda akan mendapatkan gelar doktor. Nah, sebenarnya saya tidak akan bertanya, tapi karena sesuai tujuan saya harus bertanya kepada Anda. Satu pertanyaan saja. Kita tahu bahwa Perma 2 nomor 1 Perma 2 tahun 19 ini adalah perma yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang 30 tahun 2014 dan yang merupakan perluasan dekompetensi absolut militer. Dan tadi Prof. Gatot mengatakan sebenarnya perluasan itu harus pada undang-undangnya, nggak perma. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada tindakan yang dibatasi atau tindakan apa saja yang dibatasi oleh yang bisa dibuat oleh perma ini? Apa semua tindakan atau ada batasannya? Ada kriteria apa yang ada dalam tindakan itu yang bisa digugat berdasarkan perma? Nah, sekali itu silakan. Terima kasih Pak Dokter. Jadi berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang yang ada dalam Perma RI nomor 2 tahun 2019 ya, yaitu pasal 2 ayat 1, 2 dan 3, pasal 10, pasal 11, pasal 12 ya. Jadi memang sangat memberikan pembatasan terhadap kewenangan pengadilan negeri, di mana bahwa apabila gugatan itu ya sebelum gugatan itu diajukan atau sebelum gugatan itu diajukan ke majelis hakim belum disidangkan tapi sudah didaftarkan, maka dia harus dilimpahkan, sehingga sangat membatasi daripada kewenangan pengadilan negeri. Nah, apabila gugatan itu telah disidangkan dan diperiksa oleh majelis, ya diperiksa dan diadili, maka majelis hakim yang mengadilinya itu harus menyatakan tidak dapat menerimanya. Nah, sehingga di sini bahwa tentu bagi pengadilan negeri terutama majelis hakim yang di sana tentu sangat tidak objektif untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang ada masuk pada pengadilan itu tersebut dan diadili oleh majelis hakim, lalu telah ditentukan dalam perma ini bahwa harus menyatakan tidak dapat menerima, lalu tidak
tidak memeriksa pokok perkara. Ini kan sangat merugikan daripada masyarakat pencari keadilan. Lalu selain itu pula ya, dalam pasal 12 itu dinyatakan ya, perkara yang sudah masuk dan sudah disidangkan ya, dan sudah ada keputusan harus dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu hal ini kan tidak jelas. Sedangkan dalam aturan hukum bahwa setiap perkara yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri, apabila masyarakat atau siapapun yang mengalami akar atau apa dapat melakukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi di mana domisili daripada Pengadilan Negeri itu tersebut. Lalu kalau mau dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kira-kira seperti apa itu sehingga sangat membatasi daripada kewenangan daripada Pengadilan Negeri tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada promotor 1, Profesor Dr. Kurniawan Hasan. Terima kasih Pak Dekan selaku Ketua Tim. Senyum dulu Pak. Ya, alhamdulillah ya, selamat Pak Agus sudah sampai ya di titik ini ya. Terakhir tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhaimin ya, karena ada istilah-istilah ini juga teman-teman yang lain ya harus terbiasa ya, ada istilah hukum, perundang-undangan, ada juga undang-undang ya. Jadi diingat di hukum adalah saya selalu mengatakan 3 huruf ya. Hukum itu adalah P, M, dan S ya. Hukum adalah sekumpulan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di tengah masyarakat dan akan mendapatkan sanksi untuk yang melanggarnya ya. Sehingga ada 2 tadi itu, tertulis dan tidak tertulis. Perundang-undangan adalah yang tertulis ya. Undang-undang salah satu bagian dari perundang-undangan ya. Jadi itu yang paling tidak supaya kita semua terbiasa dengan istilah-istilah kecil tapi kemudian maknanya sangat berbeda. Sama dengan ada istilah lagi bagus, mungkin ini juga bagus jelaskan coba, istilah peraturan dengan putusan. Nah, coba bisa dijelaskan ya, apa bedanya? Jadi kalau umpamanya putusan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini lembaga peradilan. Sedangkan peraturan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif bekerjasama dengan legislatif. Keputusan. Kalau keputusan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Iya, jadi itu kadang-kadang teman-teman suka mengatakan berdasarkan keputusan hakim. Nah, ada hakim mengeluarkan keputusan. Jadi hakim itu pasti mengeluarkan keputusan. Ya, ini hal-hal yang terpilih kadang-kadang tapi memiliki makna yang ya tadi. Tadi juga saya kritisi putusan ini pengadilan apa tadi disampaikan karena ada peradilan ya. Kan peradilan dengan pengadilan beda aja ya. Ya, kalau yang mengeluarkan putusan itu adalah pengadilan, ya, bukan peradilan. Kalau peradilan adalah kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka yang dilaksanakan oleh dan seterusnya. Dan ya. Oke, satu lagi kaitannya dengan tadi implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menurut Pak Agus ini kan dikangkangi atau menjadi tidak ada setelah keluar ini ya. Bisa dijelaskan mungkin biar teman-teman juga tahu sedikit saja, artinya sebelum berapa lama, setelah berapa lama, kenapa Pak Agus berkesimpulan ini tidak sederhana, kenapa kemudian ini biayanya tidak ringan begitu, kenapa? Oke, silakan. Terima kasih Prof. Jadi setelah terbitnya Perma RI nomor 2 tahun 2011, maka asas peradilan yang seharusnya sederhana ya, tidak dapat dilakukan lagi karena permasalahannya bahwa seperti yang ada dalam muatan pasal 2 bahwa
peradilan misalnya hanya jalan di pengadilan negeri ya, yang sederhana sifatnya ya, apabila sudah putus, yang maksimal apabila disidangkan di pengadilan negeri itu maksimalnya itu adalah 60 hari putus ya. Tetapi setelah berlakunya permainan ini tersebut ya, apabila melibatkan pejabat badan pejabat tata usaha negara yang melakukan perbuatan hukum ya, pengadilan negeri harus melimpahkan ke pengadilan tata usaha negara, sehingga ini kan waktunya akan lebih dari 60 hari ya. Lebih dari 90 hari. Oke, ya. kalau biaya kemungkinan di mana yang Ya. akan Berkaitan dengan biaya ya, memang secara tegas dalam perma itu tidak dijelaskan masalah berapa biayanya. Hanya permasalahannya yang kita pertanyakan adalah bagaimana biaya yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Apakah nanti di tata usaha negara didaftarkan lagi, tidak dibayar lagi? Kan tidak mungkin prosedur di pengadilan tata negara. Nah ini yang tidak jelas, makanya saya bilang diadu juga kabur. Oke, terima kasih Pak Bro. Terima kasih kepada promotor 1 Profesor Dr. Kurniawan SMH. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor, dan promotor ini memiliki dua kesempatan beliau untuk berbicara, satu pada saat pertanyaan dan nanti pada saat memberikan kesan-kesan pada dalam perjalanan ujian. Saya persilakan kepada promotor Profesor Dr. Haji Muhammad Galang Asmara SMH. Terima kasih Bapak Pimpinan sidang. Saya nanti mungkin tidak akan memanfaatkan momentum yang kedua. Kalau disebutkan dari dua, saya hanya pakai satu saja untuk menguji. Nanti untuk pesan dan pesan saya akan serahkan kepada promotor mewakili, supaya yang terlalu panjang. Nah, saya sudah menafsirkan seperti itu. Hingga tidak ada alasan dulu saya panjang. Nah, mumpung sudut pantun ya, saya awal dari pantun. Pak marhum suka berjamaah sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan sidang yang saya hormati dan dihormati. Kalau orang Malaysia kan mengatakan dihormati. Segenap tim penguji dan promotor yang saya seluruh tamu undangan yang saya hormati, mobil khusus Saudara Promovinus serta seluruh keluarganya yang hadir yang berbahagia. Sebelum saya menguji, saya ingin menyapa saudara saya, karena beliau tadi menyapa saya juga, supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Dan bersambut, saya juga ingin menyapa beliau. Jadi betul kalau beliau Profesor Dr. Soeharto ini adalah rekan saya pada seperjuangan pada waktu mengikuti program S3 di Universitas Indonesia. Banyak suka duka yang saya alami bersama, tapi betul ada bedanya beliau dengan saya. Kalau tadi nasib katanya berbeda, demikian, tapi di waktu kuliah pun berbeda. Beliau membuat satu proposal, kalau saya dua proposal. Satu tentang hukum kesehatan, yang kedua adalah tentang administrasi. Dan yang kedua saya juga memiliki dua promotor. Kalau beliau satu promotor, Prof. yang jadi promotor saya juga. Tetapi saya ditambah lagi Profesor Hermin Hadiati Iswaji. Tapi proposal yang pertama tidak jadi, sehingga Prof. Hermin pun tidak jadi dan membimbing saya untuk jadi disertasi. Nah itu bedanya. Dan tentu judul disertasi dan waktu wisuda yang berbeda ya Prof. Sekarang kita bersilaturahim
berada di sini. Selamat datang di Kota Mataram yang saya sudah 2 kali diundang oleh beliau. Masih saya 1 kali mungkin utang saya. Iya, mudah-mudahan ada kesempatan lagi ke sini. Baik, Saudara Promovidus, ya. Saya berpromotor Anda itu ya. Kemarin saya sudah pesan juga, ketika ujian terbuka itu nanti mungkin saya promotor tidak akan menguji banyak gitu kan. Karena hanya sebagai promotor namanya, mempromosikan. Dan tunjukkan pada waktu ujian itu Pak Agus memang hebat. Walaupun ada perbedaan pendapat nanti dengan penguji, tidak ada masalah. Dan itu tidak akan menyebabkan Pak Agus tidak menjadi dokter. Karena sekarang sudah jadi dokter, belum dinyatakan. Akan dinyatakan setelah dipromosikan oleh tim promotor. Alhamdulillah Pak Agus sudah menyampaikan jawaban-jawaban yang membanggakan kami tentu sebagai promotor. Saya kenal Pak Agus ini memang orang yang cerdas dan teguh dalam pendirian. Jadi pada waktu beliau konsultasi memang mempertahankan pendapatnya sangat teguh. Itu yang saya kagum, karena memang beliau ada pengacara dan ketua di Pradin ya, di DPC Pradin yang sekarang Pradi Kota Mataram itu sekarang beliau, dan beliau adalah polisi pada zamannya. Sehingga saya juga tidak berani berdebat terlalu panjang kalau kami diskusi. Gua ada ilmu polisinya gitu. Ya, jadi tentu sekarang kami tim promotor dan saya menyampaikan ucapan selamat ya, terima kasih. Sebentar lagi akan yudisium menjadi seorang dokter dalam bidang ini. Saya bertanya 2 hal. Yang pertama, saya belum tahu mengapa gitu kan, di dalam riwayat hidup Bapak ini lahirnya di Ampenan, tapi mengikuti SD, SMP, SMA di Lombok Timur. Gimana riwayatnya? Ini pertanyaan pertama. Gimana sejarah hijrahnya dari Ampenan ke Lombok Timur? Itu belum kita diskusikan, Pak. Konsultasi ya kan? Silakan dijawab. Ya, terima kasih Prof. Di Lombok Timur gitu. Lahir jawaban lupa lahir saja. Silakan Pak. Ya, jadi mohon izin, pada tahun 1972 ya, sebelum saya lahir dulu, almarhum mami saya Lalu Suwardi merupakan seorang anggota Polri yang bertugas di Komdak saat itu, yang kantornya adalah di SMP Dola yang pernah. Nah, sehingga tahun 72 bulan April, tanggal 11 April lahirlah saya. Tahun 1978 beliau diperintahkan untuk pindah ke Lombok Timur. Nah, sehingga beliau langsung pindah di Polres Blok saat itu. Nah, saya sempat sekolah di sana TK di Lombok Timur. Dan sudah itu beliau pindah lagi ke Aikmal, Polsek Aikmal, dan saya sekolah di SD Kalijaga. Dan langsung pindah lagi 1 tahun setelah itu ke ke Polsek Sukamulya, dan saya pindah tamat di SD Sukamulya 02. Nah, setelah itu 2 tahun di Sukamulya, pindah lagi ke Polsek Keruak. Saya akhirnya tamat di Keruak, SMP Keruak. Nah, setelah itu pindah lagi ke Aikmal, akhirnya saya tamat di SMA 01 Aikmal. Nah, akhirnya setelah itu tahun 91 saya tes polisi dan dinyatakan lulus. Akhirnya tugas di Kumpak. Baik, terima kasih. Saya menanyakan itu kan karena saya sebagai promotor. Ironi kalau saya tidak mengetahui siapa sebenarnya Pak Agus ini. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang terakhir kaitannya dengan disertasi. Saya tertarik untuk lebih mendalami judul
concern dari Pak Agus ini yaitu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan pejabat pemerintahan. Kalau tadi kan oleh uji eksternal itu mempersoalkan atau menyampaikan istilah perbuatan melawan hukum ini sebetulnya bukan satu istilah kan, tapi ada perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melanggar undang-undang kan begitu kan. Tapi ketika kita kaitkan dengan overhead, ini kan asalnya dari konteks mata overhead, perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum oleh overhead. Nah, overhead ini ternyata itu kan bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan macam-macam di dalam literatur maupun di dalam peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya kemudian menimbulkan kekacauan pengertian sebetulnya di dalam hukum administrasi. Ada istilah yang diterjemahkan menjadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Kemudian perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum oleh pemerintah. Perbuatan melanggar hukum oleh administrasi negara, karena pemerintah itu kemudian oleh Undang-Undang 5 tahun 86 itu memberikan istilah lain, sudah administrasi negara dan tata usaha negara, badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga kemudian diterjemahkan pula dalam praktik perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sekarang kemudian berdasarkan Undang-Undang 30 itu kan lebih cenderung untuk mengatakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan pejabat pemerintahan. Sebenarnya ada lagi istilah lain kan. Penguasa itu diartikan juga sebagai penyelenggara negara, Undang-Undang 28. Sehingga sebenarnya bisa menjadi perbuatan melanggar hukum oleh penyelenggara negara. Nah, kemudian Undang-Undang pelayanan publik itu lagi diistilahkan penyelenggara negara itu adalah penyelenggara pelayanan publik. Sehingga kalau mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, sebetulnya override itu diartikan perbuatan melanggar hukum oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi istilah-istilah yang begitu plural ini sebetulnya memberikan mengacaukan. Sekarang kalau kita menurut Pak Agus ini sebagai promovedus, kalau kita mau satukan istilah ini, jangan terlalu banyak bikin kekacauan. Kira-kira istilah yang paling tepat menurut promovedus yang kita gunakan untuk menerjemahkan penghormatan overhead. Saya kira itu. Terima kasih, Prof. Jadi memang saking banyak istilah-istilah dalam hal menyampaikan permasalahan perbuatan melanggar hukum ini tentu terjadi saat ini, sehingga kalau menurut saya bahwa istilah yang tepat adalah agar supaya hukum ini kan dibagi dua, hukum ini dibagi tiga, hukum perdata, hukum privat, hukum pidana, hukum publik, dan hukum tata negara. Nah, apabila yang tepat ya untuk hukum perdata, maka digunakan perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut diatur dalam pasal 1365 ya. Jadi kalau umpamanya berkaitan dengan hak bisnis negara, maka supaya bisa diingat dan bisa tidak terlalu banyak istilah, maka yang tepat adalah perbuatan melanggar hukum karena berkaitan dengan pelanggaran pejabat tata usaha negara itu terhadap undang-undang. Demikian menurut saya. Oleh siapa? Oleh pejabat atau badan atau pejabat pemerintah. Sesuai dengan judul disertasi. Siap. Bapak ya. Siap. Baik. Bunga selasih tumbuh di taman. Pokoknya dekat bunga jembatan. Mantap. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih pada promotor Profesor Dr. Anindra Asmara Hasanhu. Selanjutnya Dan berhak untuk mengadili dalam hal permasalahan-permasalahan administrasi. Nah, sehingga apabila terjadi sengketa administrasi, tentu hal itu harus diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Saya setuju. Namun apabila berkaitan dengan hak milik, itu adalah kewenangan absolut daripada pengadilan negeri.
Kenapa sering terjadi di pengadilan tata usaha negara itu hakim memberikan pertimbangan untuk tidak menerima daripada suatu gugatan administrasi berkaitan dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa apa yang dikuasai oleh tergugat itu merupakan hak milik daripada penggugat. Itu yang sering terkadang majelis hakim pengadilan tata usaha negara itu menyatakan tidak dapat menerimanya. Namun berkaitan dengan kasusnya Prof ini, ya, berkaitan dengan administrasi, ya, berkaitan dengan sertifikat atas nama orang lain diterbitkan oleh BPN, sedangkan secara faktual, ya, dia tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan Badan Pertanahan Nasional, bahwa sebelum melakukan penerbitan sertifikat atau itu harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Di antaranya salah satu melakukan pengukuran. Itu wajib harus dilakukan. Apabila ya Badan Pertanahan Nasional tidak melakukan pengukuran terhadap objek yang akan diterbitkan sertifikat, maka sertifikat itu dapat diajukan pembatalan. Bukan saja pembatalan di Badan Pertanahan Nasional, di BPN sendiri pun bisa kita lakukan dan juga permohonan. Menurut itu seperti itu yang saya katakan hasil penelitian saya yang kedua tadi. Berikut adalah bahwa apabila dalam penerbitan sertifikat juga secara faktual BPN juga harus melakukan pengumuman secara resmi kepada masyarakat, ya, baik pengumuman dilakukan di kantor BPN itu sendiri maupun di kantor lurah tempat lokasi daripada objek yang akan diterbitkan sertifikat. Sehingga apabila diajukan gugatan, itu menurut saya Prof, ya, apabila diajukan gugatan maka semestinya diajukan gugatan apabila berkaitan dengan sertifikat saja karena menyangkut administrasi, ya, karena itu merupakan kewenangan absolut daripada Badan Tata Usaha Negara. Sehingga seharusnya diajukan di di Pengadilan Tata Usaha Negara atau langsung saja ke BPN dengan mengajukan permohonan, karena permasalahan atau kesalahan penerbitan sertifikat yang terbit atas nama orang lain itu adalah kesalahan sendiri daripada BPN. Namun apabila di pengadilan negeri, tentu pengadilan negeri hanya akan menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berhak untuk mengatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh BPN adalah tidak sah, dia tidak punya hak dan wewenang, karena itu menyangkut komisi absolut daripada pengadilan tata usaha negara. Demikian Prof, terima kasih. Oke. Terima kasih. Selamat ya. Bukan atas nama pemilihan tanah yang sampai sekarang tidak ada. Nah, menurut Pak Agus selaku praktisi, apakah Bapak melihat, nah, itu proses sedang berlangsung, kemudian si BPN itu tetap berpendapat dia tidak pernah dia ikut. Padahal menurut saya sebenarnya dikatakan dia menyatakan perbuatan mengontrang atau overhead dan itu kalau seandainya dia pasti melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam bentuk faktual maupun menggunakan data yuridisnya. Tapi ini tidak dilakukan. Kalau menurut Pak Agus seperti apa nanti hal seperti itu? Padahal dia itu kalau sertifikat itu ada dua hal. Untuk penerbitan sertifikat itu yang bersangkutan harus memegang sertifikatnya atas nama si pemiliknya dan dia menguasai tanah itu dan atas nama sertifikatnya, begitu kan? Nah ini dua-duanya tidak. BPN pun merasa dia tidak pernah masuk lagi ke tempat itu. Dan ini masuknya ke pengadilan negeri, bukan pengadilan tata usaha negara. Karena yang bersangkutan menggugat itu karena ini kalau di pengadilan tata usaha negara itu tidak tuntas, kan? Bahasanya seperti itu. Bagaimana menurut Pak pandangan Pak? Ya, terima kasih Prof. Jadi memang ini fakta dan cerita.